Dalam dunia Mahabharata yang penuh kesatria dan dewa, kadang cerita yang paling tragis itu bukan soal perang besar, tapi justru soal persahabatan yang hancur. Ini bukan kisah kepahlawanan ya. Ini tentang gimana janji tulus dua anak kecil bisa berubah jadi api dendam yang membakar habis beberapa generasi. Inilah kisah tragis antara Durna dan Drupada. Pernah kebayang nggak? Gimana sebuah sumpah persahabatan yang diucapin pas masih muda, malah jadi penyebab salah satu konflik paling berdarah di Perang Baratayuda. Kisah ini tuh pelajaran pahit banget soal harga diri, penghinaan, dan lingkaran balas dendam yang kayaknya nggak ada habisnya. Oke, kita mulai ceritanya jauh sebelum perang. Bukan di medan laga, tapi di sebuah ashram yang tenang. Disinilah dua anak muda dari dunia yang beda banget, satu pangeran, satunya lagi anak resi, menjalin ikatan yang mereka pikir, wah, nggak bakal bisa putus. Jadi, di satu sisi ada Drupada, pewaris tahta Pancala, masa depannya udah jelas gemilang. Di sisi lain, ada Durna, anak resi yang super cerdas, tapi miskin banget. Tapi ya, namanya di ashram, gelar-gelar itu nggak penting. Mereka makan bareng, latihan bareng, mimpi bareng. Persahabatan mereka itu benar-benar tulus, nggak mandang status. Nah, ini dia janji yang jadi inti masalahnya. Dengan polosnya anak muda, Drupada ngucapin ini ke sahabatnya. Janji yang kedengerannya mulia banget kan? Kayak ikrar sehidup semati. Tapi, janji inilah yang justru bakal balik menghantui mereka bertahun-tahun kemudian. Waktu pun berlalu. Takdir membawa mereka ke jalan yang berbeda. Drupada jadi raja. Sementara Durna hidup dalam kemiskinan. Janji yang dulu diucapin dengan tulus, sekarang harus berhadapan sama dinginnya kekuasaan. Dan disinilah persahabatan mereka hancur berkeping-keping. Coba lihat bedanya. Dulu, mereka itu setara sahabat seperguruan. Sekarang, Drupada duduk manis di singgasana, berkuasa, agung. Sementara Durna, hidupnya susah banget, bahkan sampai nggak mampu beliin susu buat anaknya, Aswatama. Karena terdesak, Durna akhirnya datang ke istana sahabat lamanya, buat nagih janji itu. Dan jawaban yang didapat Durna, wah, bukan cuma penolakan, tapi penghinaan di depan umum. Raja Drupada bilang, persahabatan itu cuma buat orang yang selevel. Kata-kata itu lebih tajam dari pedang menapun. Itu bukan cuma nolak permintaan Durna, tapi seakan-akan menghapus semua kenangan persahabatan mereka. Harga diri Durna diinjak-injak habis. Luka yang diterima Durna hari itu nggak akan pernah sembuh. Di depan tahta itu, dia bersumpah dalam hati. Dia bakal balas dendam. Dan sumpah inilah yang nantinya akan menyeret takdir banyak orang, termasuk Pandawa dan Kurawa. Durna akhirnya berhasil balas dendam. Tapi api dendam itu nggak padam, malah nemu bahan bakar baru. Sekarang, giliran Drupada yang terbakar amarah, merencanakan pembalasan yang skalanya jauh lebih besar dari sekedar penghinaan pribadi. Ini udah jadi soal takdir. Jadi Durna yang udah jadi guru para pangeran Hastinapura ngelihat kesempatan. Sebagai upeti untuk guru, dia minta murid-muridnya, para Pandawa, buat nangkap Drupada. Mereka berhasil. Durna pun ngambil apa yang dulu dijanjikan, separuh kerajaan. Nah, sekarang gantian Drupada yang dipermalukan. Kalah dan putus asa, dia menempuh jalan spiritual yang ekstrim. Drupada ngadain putra kamayanya, sebuah ritual api yang sangat sakti. Ini bukan doa biasa buat minta anak. Ini lebih kayak transaksi sama dewa. Dia bukan minta pewaris tahta, tapi minta sebuah senjata. Senjata hidup yang ditempa dari api suci. Dengan satu-satunya tujuan, balas dendam. Coba bayangin deh, dari api ritual yang berkobar-kobar itu, yang muncul bukan bayi, tapi seorang kesatria dewasa. Lengkap dengan baju zirah dan pedang di tangan. Dia adalah wujud fisik dari kebencian Drupada. Namanya Drestadyumna, dan takdirnya udah tertulis sejak dia lahir dari api. Oke, seorang pangeran yang takdirnya adalah membunuh guru militer terhebat di dunia pastinya butuh latihan terbaik kan? Jadi kira-kira Drupada ngirim anaknya ini buat belajar ke siapa? Yap, ini salah satu bagian paling ironis di Mahabharata. Drestadyumna dikirim buat belajar sama orang yang ditakdirkan untuk dia bunuh, Durna sendiri. Durna sebagai orang bijak sebenarnya tahu takdir anak ini. Tapi sebagai seorang guru, kewajibannya adalah mengajar siapapun yang datang padanya. Jadi dia terima Drestadyumna mungkin sambil berpikir, takdir ya takdir nggak bisa dilawan. Lompat bertahun-tahun kemudian, semua benih dendam ini akhirnya panen di medan perang Kurusetra. Tepat di hari ke-15, takdir dua sahabat lama ini akhirnya bertemu untuk terakhir kalinya. Dalam sebuah pertarungan yang luar biasa tragis. Di hari ke-15 perang,
Durna itu udah kayak dewa kematian. Gak ada yang bisa ngalahin dia. Dia ngamuk, ngebantai barisan Pandawa, bahkan 3 cucu Drupada ikut tewas. Ngeliat semua ini, Drupada yang udah tua gak bisa diam aja. Dia maju sendiri, nantang Durna. Coba bayangin, 2 sahabat kecil sekarang saling berhadapan. Bukan buat latihan, tapi buat saling bunuh. Duel mereka itu tragis banget. Akhirnya, skill Durna emang di atas angin. Dan di sanalah Raja Drupada gugur. Di tangan orang yang dulu pernah dia janjiin separuh kerajaannya. Tapi, apa kematian seorang raja bisa mademin api ini? Oh tentu tidak. Justru malah kayak nyiram bensin ke api. Kematian Drupada jadi pemicu babak neraka selanjutnya. Lingkaran setan ini bakal segera mencapai puncaknya yang paling mengerikan. Ngeliat ayahnya tewas di tangan Durna, Drestadiumna, si putra api, amarahnya meledak. Sumpah kelahirannya sekarang harus dituntaskan. Takdirnya udah di depan mata. Kresna tahu, selama Durna megang senjata, dia nggak terkalahkan. Jadi, disusunlah sebuah siasat licik. Bima disuruh membunuh seekor gajah yang namanya Aswatama. Sama persis kayak nama anak kesayangan Durna. Pas kabar Aswatama gugur sampai ke telinga Durna, dunianya langsung runtuh. Patah hati, semangat tempurnya hilang. Dia letakkan senjatanya, lalu duduk bermeditasi. Nah, itulah momen yang ditunggu-tunggu Drestiadumna. Dia maju dan tanpa ragu memenuhi takdirnya, memenggal kepala gurunya sendiri yang sudah tak berdaya. Dan lingkarannya berputar lagi. Aswatama, anaknya Durna, dengar kabar ayahnya dibunuh dengan cara licik. Kesedihannya berubah jadi amarah membabi buta. Dia bersumpah bakal balas dendam dengan cara yang paling kejam yang bisa dibayangkan. Jadi, coba kita lihat lagi rentetannya. Ini kayak efek domino yang mengerikan. Semua berawal dari satu penghinaan. Ini nyebabin kematian Drupada, yang dibales dengan kematian Durna. Dan puncaknya, Aswatama yang udah gelap mata ngelakuin pembalasan terakhir. Tengah malam, dia nyelinap ke kemah Pandawa dan ngebantai semua keluarga Pancala yang lagi tidur, termasuk Drestadiumna. Akhir yang brutal buat perseteruan yang awalnya cuma janji persahabatan. Kisah Durna dan Drupada ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Keduanya emang berhasil balas dendam, tapi apa harganya sepadan? Kerajaan hancur, keluarga musnah, dan warisan yang tersisa cuma darah dan air mata. Ini jadi pengingat buat kita kalau api dendam itu seringnya malah membakar habis orang yang menyalakannya.